Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat datang di Sapaan Gembala episode yang keempat GKI Kelapa Cengkir bersama saya Pendeta Winner Pananjaya. Matius 22 ayat 39 mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kita mungkin sering mendengarnya, dan itu sudah meresap di dalam diri kita sebagai orang Kristen karena menjadi bagian dari hukum kasih. Namun pernahkah kita merenungkan untuk membalik ayat tersebut menjadi kasihilah dirimu sendiri seperti kita mengasihi sesama kita? Bukankah mau posisinya mengasihi orang lain seperti diri sendiri atau mengasihi diri sendiri seperti kita mengasihi orang lain, itu ada posisi yang sama? Intinya adalah mengasihi diri sendiri juga mengasihi orang lain. Kedua hal ini harus menjadi hal yang berimbang. Perlu kita mengasihi diri sendiri seperti kita mengasihi orang lain. Itulah yang disebut dengan self-love. Bagaimana kita mengapresiasi diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai diri kita. Berbeda tentunya dengan selfish, atau yang kita sering dengar dengan egois. Di saat kita memiliki sifat selfish, kita mementingkan diri kita sendiri, lalu kita mengesampingkan atau mengabaikan kepentingan orang lain. Orang lain ada yang dirugikan, saudara-saudara, dan kita diuntungkan untuk kepentingan pribadi. Itu egois, itu selfish. Sedangkan self-love adalah bagaimana kita menerima diri kita seutuhnya. Bagaimana kita percaya diri terhadap diri kita sendiri. Di dalam self-love, kita menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita merefleksikan jati diri kita. Seringkali, saudaraku, kita mati-matian, kita berkorban, kita berusaha untuk orang lain. Namun kita melupakan diri kita sendiri. Kita memberikan semangat, kita memberikan dorongan bagi orang lain, tapi kita tidak memotivasi, kita tidak memberikan semangat bagi diri kita sendiri. Self-love adalah bagian dari mental health atau kesehatan jiwa kita. Dengan kita memiliki self-love, maka di dalam kehidupan kita yang penuh dengan masalah ini, kita tidak takut karena kita percaya bahwa diri kita mampu menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Sekaligus kita mensyukuri buat segala yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita punya mindset bahwa kita berharga di mata Tuhan, maka hidup ini akan kita jalani dengan penuh keberanian. Maka hidup ini akan kita jalani dengan penuh iman bersama-sama dengan Tuhan, karena kita penuh dengan ucapan syukur meskipun secara realita fisik kita, kondisi kita saat ini penuh dengan kekurangan menurut kacamata orang lain. Namun menurut kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita mensyukuri, kita mengasihi diri kita, kita menerima diri kita. Dan itu menjadi modal yang baik, saudaraku, untuk mengasihi orang lain. Mari kita sama-sama memulai cinta kita dari diri sendiri, lalu kita mencintai orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.